PT Pertamina IP Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina menemukan sumber migas baru di Bekasi. Sumber ditemukan dari pengeboran dua sumur eksplorasi di Jawa Barat. Temuan cadangan ini sekaligus sebagai bagian penting dari program pemerintah di sektor energi nasional. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual VP Exploration Subholding Upstream Regional Jawa, Indra Yuliandri. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mas Yudi, apa kabar? Kabar baik Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait dengan background. Nah, bagaimana nih Pak awal proses identifikasi dan penemuan sumur ataupun cadangan migas baru di wilayah Bekasi dan Indramayu, Jawa Barat, dan bagaimana langkah selanjutnya setelah penemuan cadangan migas baru ini Pak? Oke, terima kasih Mas Yudi. Jadi sebelumnya kita itu sudah melakukan akuisisi seismik 2 dimensi dan 3 dimensi di wilayah kerja operasi Pertamina EP, khususnya di Bekasi dan Indramayu. Dan tim geosaintis eksplorasi itu juga sudah melakukan evaluasi bawah permukaan ya melalui data seismik tersebut untuk mendapatkan posisi terbaik untuk dilakukan pengeboran dua sumur tersebut, yaitu sumur Is Pondok Aren di Bekasi dan sumur Is Akasia Cinta di Indramayu. Dan seperti yang kita tahu bahwa wilayah kerja Pertamina EP di Jawa Barat bagian utara itu merupakan area yang sudah mature bahkan over mature. Karena pengelolaan migas di area ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan mungkin dari sebelum kemerdekaan. Sehingga kami harus menerapkan play konsep eksplorasi baru ya, seperti stratigraphic trap guna membuka potensi-potensi migas baru di wilayah tersebut. Dan dengan penemuan ini harapannya kita bisa menemukan potensi-potensi lainnya untuk migas baik itu di Bekasi dan juga Indramayu. Satu hal yang paling penting adalah kita akan sulit itu menemukan migas di area lama dengan konsep yang lama. Tetapi kita akan lebih mudah menemukan migas di area yang lama ataupun mature itu dengan play konsep yang baru. Mungkin itu Mas Yudi. Kalau Bapak katakan tadi lokasi ini merupakan lokasi yang mature bahkan sudah over mature karena sudah puluhan tahun ya dilakukan eksplorasi di sana. Tapi dengan metode baru ini membuka sebuah potensi dan kesempatan bahwasanya masih banyak peluang lain mungkin di onshore lain yang bisa dieksplorasi. Lalu seperti apa nih Pak kalau kita bicara potensinya Pak? Karena mengingat memang biasanya orang beranggapan kalau lokasi sudah mature cadangan minyaknya, gasnya tidak sepotensial lokasi-lokasi baru Pak. Betul sekali Mas Yudi. Jadi kalau kita punya area yang sudah mature, sangat sulit kita menemukan hal-hal baru untuk mencari sumber daya migas baru ya. Karena sudah dieksplorasi, eksploitasi dan diproduksikan puluhan tahun. Tetapi dalam perhitungan kami ya, khususnya untuk Is Pondok Aren dan Is Akasia Cinta, produksi minyak tambahan itu mungkin bisa sekitar 300 sampai 400 barrel oil per day dari satu sumur Is Pondok Aren, dan gas tambahan sekitar 2 million scf per day dari satu sumur Is Akasia Cinta. Ini bisa kita peroleh. Jadi keuntungan kita memiliki tambahan sumber daya migas baru dari kedua sumur ini adalah lokasinya itu sangat berdekatan dengan fasilitas produksi yang sudah well established yang selama ini di wilayah kerja kami. Jadi kalau kita lihat hanya sekitar 5 sampai 10 km dari fasilitas produksi terdekat. Sehingga akan lebih mudah nantinya untuk dimonetisasi. Kalau kita bandingkan ini Mas, dengan penemuan migas di offshore ataupun di frontier area yang jauh di sana, tentunya waktu untuk pengembangan dan monetisasinya itu akan lebih lama dan tentunya cost-nya juga akan jauh lebih tinggi. Tetapi ini dengan waktu singkat insya Allah bisa kita percepat, develop dan juga monetisasi. Dan langkah selanjutnya kita akan mengembangkan potensi migas di area Is Pondok Aren dan Is Akasia Cinta ini dengan sumur delineasi. Jadi sumur eksplorasi pertama sudah berhasil, kita lakukan sumur delineasi, lalu kita propose plan of development kepada pemerintah, setelah di-approve, kita melakukan sumur pengembangan ataupun sumur infill, sehingga produksi migas di kedua area ini tentunya akan terus semakin meningkat dalam memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target produksi migas nasional. Pak, kalau tadi Bapak katakan menggunakan strategi baru Pak, kalau saya baca ini strateginya adalah menggunakan strategic trap gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apakah memang strategik ini bisa di-apply di sejumlah lokasi yang boleh jadi sudah mature, ataukah memang butuh eksplorasi, pengamatan, dan analisa yang lama Pak sebelum akhirnya
diputuskan untuk melakukan eksplorasi di lokasi mature itu, Pak? Betul, betul sekali Mas. Jadi kalau kita lihat ya, selama ini kan kalau kita bergerak puluhan tahun di industri migas, kita lebih bergerak ke area yang konservatif, kita punya reservoir dengan structural trap. Jadi secara simpelnya kita punya parabola terbalik ya. Kita punya parabola terbalik, di dalam parabola terbalik tersebut ada reservoir yang berisi migas. Tetapi hal tersebut sudah sangat sulit kita cari karena apa? Karena hampir semua anticline tersebut, reservoir tersebut, yang diidentifikasi oleh seismik itu sudah dibor dan sudah diproduksikan, Mas Yudi. Mhm. Tetapi dengan konsep baru, kita tanpa adanya anticline, kita tanpa adanya perangkap yang bisa kelihatan di seismik, terutama 2D dan 3D, kita bisa mendefine kira-kira stratigraphic trap itu juga berisi oleh oil and gas dan terbukti dengan keberhasilan sumur East Pondok Aren dan East Acacia Cinta. Tetapi satu hal, data yang harus kita punya data yang bagus, terutama data seismik, dan kalau bisa dengan evaluasi data 3 dimensi ya, untuk mendefine bahwa penyebaran stratigraphic trap tersebut terdapat di area kita. Begitu Mas Mhm. Yudi. Ya, di awal tadi Bapak katakan ini tidak terlalu jauh lokasinya daripada existing eksplorasi yang sudah ada. Nah, lalu bagaimana yang dilakukan Pertamina untuk memastikan bahwa penemuan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar? Sepertinya memang kita ketahui lokasi tersebut merupakan lokasi lama, kemudian juga selama ini pasti sudah banyak sekali memberikan keuntungan finansial, ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Tapi dengan ada penemuan ini, bagaimana bisa sustainable nih Pak? Bahwasanya akan ada lagi Oke. keuntungan buat masyarakat sekitar terkait ini, Pak. Eh, Betul Mas Yudi, terkait dengan berkelanjutan ekonomi terhadap masyarakat ya. Jadi Pertamina melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa baik penemuan sumber daya migas maupun kegiatan operasi yang selama ini sudah berlangsung ya, baik itu di Indramayu maupun di Bekasi, itu dilakukan untuk memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Mhm. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah program pengembangan masyarakat ya. Jadi inisiasi program pelatihan, pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja lokal. Dan ini sangat membantu untuk menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan penghasilan masyarakat di sekitar wilayah operasi kita khususnya ya. Mhm. Lalu selanjutnya ada kemitraan dengan pihak lokal, menjalin kemitraan dengan pihak lokal seperti pelaku usaha dan kelompok masyarakat. Karena kita tahu bahwa dalam suatu pekerjaan migas, baik itu pemboran, pembangunan fasilitas produksi, itu tentunya membutuhkan rekanan-rekanan untuk membangun atau melaksanakan penyedia barang dan jasa. Dan itu juga akan kami fasilitasi partisipasi mereka dalam kegiatan yang terkait dengan industri migas tersebut. Mhm. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah corporate social responsibility ya, CSR. Saya yakin Pertamina itu sangat fokus pada hal ini untuk investasi dan juga kolaborasi dalam berbagai proyek sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga lingkungan di wilayah sekitar daerah operasi Pertamina. Mhm. Pak, terakhir ini terkait dengan penemuan kali ini, apa kelanjutan dari Pertamina? Apakah memang akan menerapkan strategi yang sama di sejumlah eksplorasi existing, kemudian apakah akan berkolaborasi juga dengan pihak eksternal untuk kembali melakukan kerjasama maksimal sehingga kebutuhan energi baik itu gas maupun minyak bumi di dalam negeri bisa terpenuhi, Pak? Oke, jadi seperti kita tahu ya bahwa dalam melakukan pemboran ataupun aktivitas eksplorasi dan juga eksploitasi dan juga produksi di Pertamina itu membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Otomatis kalau kita lihat dalam melakukan pemboran ini kita membutuhkan kerjasama dengan baik itu dari perusahaan lokal di dalam negeri maupun internasional yang tentunya yang sangat kompeten dalam mengelola pekerjaan-pekerjaan di pemboran maupun pembangunan fasilitas produksi. Kalau kita khususkan dalam pekerjaan pemboran ini, otomatis semua pihak-pihak terkait, baik itu dari penyedia barang dan jasa, baik itu dari Pertamina dan stakeholder, harus saling bahu-membahu dan saling memberikan kontribusi agar pelaksanaan kegiatan industri migas ini bisa berjalan aman, efektif, dan efisien. Seperti yang kita tahu bahwa
kegiatan migas ini membutuhkan juga biaya yang tinggi, resikonya juga tinggi, otomatis harus dikelola dengan baik dan didukung oleh semua pihak. Baik, Dan Pak. rencananya, satu lagi Mas Ya. Yudi, rencananya kita juga akan melakukan pengembangan ya tadi seperti yang saya sampaikan, kita bukan hanya berhenti di sini saja, bukan hanya berhenti di satu sumur, tapi kita akan bergerak ke sumur-sumur lainnya untuk mengembangkan dan harapannya ini akan memberikan kontribusi positif untuk produksi migas nasional. Baik, terima kasih Pak Indra untuk perbincangannya. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas Yudi, salam sehat selalu.